Kita lagi bingung nih, soalnya kita lagi nyari biografinya pahlawan, tapi bingung kita mau pahlawan siapa. Gimana kalau Yusuf? Yusuf siapa? Yusuf Wanadipuro. Nah, itu. Mending itu aja. Bisa sih. Yaudah itu aja yuk, Ayo. daripada ribet ya kan? Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1919. Pasangannya bernama Siti Fatimah Rasyad dan mempunyai 3 anak, Darmawan, Irawan, dan Fatmi. Dia berpulang di RSAD Gatot Subroto tanggal 27 Januari 2008 sebab penyakit komplikasi stroke dan kanker paru-paru yang dikarenakan normal budayanya sebagai perokok berat. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tanggal 28 Januari. Namun, pemakamannya tidak dihadiri banyak orang sebab berbarengan dengan kejadian kematian dan pemakaman Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumat pagi pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh IR Soekarno di pelintasan Pegangsaan Timur nomor 56. Ronodipuro sendiri saat itu tidak mendengar kabar tersebut, sebab para staf Hosokyoku semenjak hari Rabu sebelumnya sudah tidak diizinkan untuk masuk atau keluar stasiun radio. Semua benar di dalam. Mendadak, seorang bernama Syahrudin mencari Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi. Ronodipuro tidak mengerti bagaimana Syahrudin bisa masuk gedung stasiun radio yang sekarang benar di perlintasan Medan Merdeka Barat 45 ini. Sebab kala itu dilindungi sempit oleh Kempetai. Saat akan menyiarkan berita tersebut, Ronodipuro juga bingung sebab semua ruang studio siaran dilindungi oleh Kempetai. Namun dia mengingat bahwa studio siaran mancanegara sudah tidak digunakan. Namun, ruangan ini tidak tersambung dengan pemancar. Ronodipuro kesudahan menanyakan kepada bidang teknis dan mendapat gagasan untuk mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara, sehingga saat siaran di studio akan terlihat dan terdengar layaknya siaran biasa. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro yang kala itu berusia 26 tahun membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia. Setelah kurang lebih 20 menit, dia juga membacakan naskah tersebut dalam bahasa Inggris, sehingga radio-radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya bisa mengerti maksud siaran tersebut dan meneruskannya, sehingga seluruh dunia mendengar kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Tingkah laku yang dibuat berani Ronodipuro ini kesudahan dikenal oleh tentara kekaisaran Jepang, sebab siaran tersebut hasilnya juga ditangkap oleh radio di negeri Jepang. Seluruh staf Hosokyoku yang terlibat dalam tingkah laku yang dibuat ini dikenai hukuman disipliner berupa siksaan fisik oleh tentara Jepang. Setelah kejadian tersebut, Ronodipuro mendirikan Radio Suara Indonesia dari barang-barang elektronik kesan. Tanggal 25 Agustus, Soekarno dimohon untuk menyampaikan pidatonya di radio tersebut. Ini adalah pidato pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Muhammad Hatta sendiri menyampaikan pidato pertamanya pada tanggal 29 Agustus. Tanggal 11 September rapat kembali disediakan, menyetujui didirikannya Radio Republik Indonesia atau RRI, dan supaya sekali lagi menanti pemerintah Jepang untuk memberikan stasiun-stasiun radio di daerah, sebab tetap ditampik, alhasil terjadi perebutan secara paksa terhadap stasiun-stasiun radio di daerah tersebut. Namun, hal ini tidak mendapat perlawanan banyak sebab moral tentara kekaisaran Jepang yang sudah jatuh pasca penyerahan Jepang kepada tentara sekutu. Ronodipuro pun alhasil menjadi kepala RRI. Tentara sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua kesudahan tiba di Indonesia. Saat itu, setelah rapat Akbar Ikada, kaum pemuda merebut kantor-kantor Jepang untuk menjadi milik Republik Indonesia, termasuk Hosokyoku. Saat tentara kerajaan Belanda menumpang tentara sekutu untuk mengambil alih Indonesia adalah serangan militer Belanda pertama tahun 1946.
RRI diduduki oleh tentara kerajaan Belanda dan Yusuf Ronodipuro kesudahan ditangkap dan dipenjara pada tanggal 21 Juli 1947. Kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Setelah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Yusuf Ronodipuro menjabat kembali sebagai kepala RRI Serikat. Setelah itu, dia dipercaya berkembang tanggung jawab negara di luar negeri sebagai Duta Akbar atau utusan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian mengenai biografi Yusuf Ronodipuro dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.